Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai ekologi keluarga dari Raihana Nafri, Diana Lestari, dan saya sendiri Mila Afia. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Raihana Nafri. Ya, sistem keluarga ya. Sistem keluarga mempunyai anggota yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan semua unit individu yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Anggota keluarga saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga merupakan sistem yang terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh suprasistem, yaitu lingkungan atau masyarakat dan sebaliknya. Sebagai sistem dari lingkungan atau masyarakat. Keluarga dapat mempengaruhi masyarakat atau suprasistem. Di sini, next. Oke, keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, keluarga juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ekologi keluarga adalah salah satu pendekatan multidisiplin ilmu dalam mempelajari keluarga agar dapat mencapai kesejahteraan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sekitarnya. Fungsi keluarga. Keluarga melakukan fungsi dasar tertentu dari generasi ke generasi, memungkinkan untuk bertahan hidup dan beradaptasi. Fungsi dasar berikut mungkin berbeda menurut budaya dan mungkin dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kesehatan, atau sosial. Di sini ada 6 fungsi keluarga menurut buku yang telah kami baca ya. Pertama itu ada fungsi reproduksi. Di sini reproduksi itu melahirkan keturunan. Keluarga perlu menghasilkan keturunan agar dapat menggantikan dan meneruskan generasi ke generasi dari anggota sebelumnya, yaitu jumlah anak yang cukup akan lahir dan diasuh oleh menggantikan anggota yang meninggal. Lalu ada sosial pendidikan. Itu pengenalan nilai-nilai sikap, pengetahuan, keterampilan dalam bermasyarakat. Di sini keluarga memastikan bahwa nilai-nilai, kepercayaan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan masyarakat akan diturunkan kepada kaum muda. Lalu ada pembagian peran sosial. Pemberian identitas akan perilaku dan kewajiban tiap individu dalam bersosialisasi. Di sini keluarga memberikan identitas bagi keturunannya. Contoh di keluarga anak perempuan disosialisasikan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh uh, anak laki-laki agar menjadi mata pencarian nafkah. Lalu ada dukungan ekonomi. Keluarga sebagai penyedia tempat tinggal, makanan, dan pelindungan. Orang tua seperti ayah mempunyai kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga dalam bentuk dukungan ekonomi. Contohnya ayah membiayai nafkah anak-anaknya sampai mereka lulus. Lalu ada dukungan emosional. Di sini keluarga berperan untuk memelihara dan menjaga keamanan emosional bagi anak. Pada dukungan emosional, ibu menjadi salah satu orang yang paling berperan dalam menghadapi perubahan tingkah laku dan emosional anak secara langsung. Contohnya ketika anak mempunyai masalah pada sekolahnya, ibu harus bisa menanggapi anak secara langsung. Tapi banyak ibu yang kurang peka terhadap masalah seperti ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lila. Baik, selanjutnya transisi keluarga. Transisi ini dimulai pada awal mulanya pernikahan sampai dengan meninggal. Nah, pada transisi ini keluarga mengalami sukses dari perannya sebagai orang tua, di mana bisa menimbulkan seperti perceraian atau pengasuhan atau hidup
hidup bersama dengan pasangan yang baru. Selanjutnya, nah, dalam transisi ini terdapat tahap-tahap perkembangan dalam keluarga. Yang pertama ada tahap awal pernikahan, yaitu penyatuan antara dua orang dewasa atau individu dalam satu ikatan hubungan yang sah. Itu fase di mana pasangan memulai kehidupan atau status baru dari yang awalnya single menjadi yang couple gitu, memiliki pasangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, keluarga dengan anak pertama. Keluarga dengan anak pertama ini terjadi ikatan sebagai orang tua dengan bayi, di mana bayinya tuh dalam saat ini masih kecil, masih anak memulai binaan baru, dia menjadi orang tua yang baru gitu, mendapat peran baru juga. Lalu yang ketiga ada keluarga dengan anak prasekolah. Keluarga mulai dalam keluarga ini anak memasuki usia sekolah, di mana diharapkan dengan tantangan-tantangan baru. Tugas orang tua itu di sini juga mulai bertambah, itu membantu anak untuk menyusun menyiapkan masa remajanya dan selalu membagi waktu untuk anaknya. Next. Selanjutnya pada tahap perkembangan keluarga ada keluarga dengan anak remaja, yaitu family with teenager. Orang tua memiliki tantangan baru bagi anak. Saat ini di mana orang tua memulai mengenali anaknya sebagai anak yang remaja yang mulai menuntut kemauan orang tua kepada anaknya gitu, minta memasuki kehidupan anak-anaknya. Selanjutnya pada keluarga anak dewasa, di mana keluarga ini dengan anak yang mulai beranjak keluar dari rumah untuk membentuk keluarga baru. Jadi pada fase ini anak yang sudah mulai dewasa, yang sudah tua, belum tua sih, maksudnya anak mereka sudah mulai dewasa, lalu anak tersebut memutuskan untuk menikah dan memiliki rumah tangganya sendiri. Lalu pada keluarga usia lanjut, di mana keluarga ini tuh pasangan suami istri yang udah anak-anaknya sudah pada menikah, dia tinggal menikmati hari tuanya aja. Pada fase ini tuh tugas utama yaitu orang tua menjaga kesehatannya aja, karena di mana anak-anaknya sudah mulai membangun rumah tangganya sendiri. Next, selanjutnya dibacakan oleh Mutiara. Ya, selanjutnya ada pengaruh makrosistem pada keluarga. Makrosistem adalah lingkungan yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak selain keluarga, meliputi pola politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai sosial memiliki kontribusi terhadap proses sosialisasi dan perkembangan anak. Pengasuhan yang diterapkan keluarga tidak dapat dilepaskan dari harapan masyarakat terhadap peran yang harus dijalankan oleh seorang anak di masa dewasa nanti. Contohnya seperti orang tua yang berupaya mewujudkan harapannya menjadikan anak sebagai individu yang cerdas. Padahal ini tolak ukur cerdas yang dipegang orang tua adalah anak yang mendapatkan peringkat di sekolah atau tidak. Oleh sebab itu, orang tua berupaya membantu anak untuk memperoleh peringkat dan mendaftarkan anak pada berbagai les mata pelajaran. Dampaknya, anak menjadi stres, tertekan, dan anak kehilangan masa kanak-kanaknya karena jadwal yang terlalu padat hanya untuk belajar akademik. Selanjutnya, ada pengaruh kronosistem pada pengasuhan. Pada pengasuhan keluarga. Kronosistem adalah pengaruh terhadap proses interaksi dan perkembangan individu melalui terjadinya perubahan tren parenting dari waktu ke waktu. Bisa berupa perubahan, transisi, dan tingkatan dalam struktur keluarga, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dan masyarakat seperti ekonomi dan perang. Efek umum kronosistem pada keluarga adalah tekanan psikologis. Tekanan psikologis adalah reaksi langsung terhadap tekanan yang terjadi perubahan. Hal ini bisa menimbulkan overthinking, kecemasan, bahkan trauma pada anak. Contoh pengaruh kronosistem pada perubahan ekonomi itu, perubahan ekonomi yang mempengaruhi fungsi keluarga mungkin melibatkan ketidakpastian pekerjaan
karena pembelian perusahaan, perampingan, dan PHK. Biaya hidup yang mengharuskan kedua orang tua bekerja dan terkikisnya tunjangan karyawan seperti asuransi kesehatan. Hal ini berdampak pada meningkatkan stres orang tua, mengakibatkan kurang kasih sayang terhadap anak-anak, dan interaksi disiplin kurang efektif. Selanjutnya ada pengaruh kronos sistem terhadap perubahan teknologi. Kesibukan orang tua dalam memanfaatkan media gadget adalah untuk mempermudah pekerjaannya. Berbeda dengan anak yang diserahkan kepada orang tua atau pengasuh. Jika orang tua tidak memberikan penjelasan atau pengasuhan yang tepat pada anak mengenai teknologi, maka dapat membuat anak terjerumus pada dampak negatif dari teknologi. Kesibukan orang tua dalam berkarir mengakibatkan berkurangnya perhatian terhadap keluarga, bahkan tidak sedikit yang tidak memperhatikan kondisi anak. Gaya pengasuhan yang tepat dalam mendidik dan mengawasi anak pada saat pemakaian teknologi menjadi kunci penting dikarenakan selain memiliki dampak yang positif, teknologi juga menimbulkan dampak negatif bagi anak. Dalam proses pendidikan di revolusi digital, orang tua harus bisa lebih mencermati kemampuan anak dalam menyikapi dan memandang dirinya secara positif agar pemakaian pada teknologi dapat lebih baik dan mengarah pada hal-hal yang positif. Sekian, terima kasih. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih paparannya kelompok ekologi keluarga. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya.